Baik, Saudari Margareta Mary, dipersilakan untuk ini. Baik, Di-share Pak. screen PPT-nya. Baik, Pak. Oke, sudah kelihatan. Saudari, sebelum dimulai saya mau memberitahu sedikit aturan. Yang pertama, saat saudari presentasi dilarang bertanya kepada teman atau keluarga yang ada di sekitar saudari Margareta Mary, ya. Baik, Pak. Di belakang kamera atau di samping, dilarang. Terus yang kedua, presentasi Margareta ini sejak dimulainya itu 15 menit ya, langsung 15 menit setelah Margareta mulai presentasi ya. Baik, Pak. Itu saya persilakan Saudari Margareta untuk berdoa dulu untuk kelancaran ujian skripsinya. Baik, Saudari Margareta Mary, saya persilakan Saudari untuk mempresentasikan ujian skripsinya. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena pada siang hari ini saya dapat melaksanakan ujian skripsi saya. Yang saya hormati Bapak Adi Mursalin, SEMM selaku penguji pertama, Bapak Nain Untung Utama selaku penguji kedua, dan Ibu Dina sebagai pembimbing. Langsung saja saya mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Anggota di CU Morakopa. Latar belakang, era globalisasi seperti saat ini, bisnis lembaga keuangan merupakan bisnis lembaga keuangan harus mampu menjaga kepercayaan dan memberikan jasa pada anggotanya untuk keberlangsungan suatu usaha, terutama di bidang keuangan. Dengan adanya persoalan sumber daya ekonomi masyarakat sangat mendorong munculnya lembaga-lembaga keuangan di Indonesia seperti koperasi kredit yang sangat berperan dalam membangun suatu perekonomian di Indonesia. Kredit Union Morakopa adalah koperasi kredit yang berlokasi di Balai Karangan, yaitu koperasi yang berfokus untuk mensejahterakan anggotanya melalui usaha kecil atau produktif dan menyediakan pelayanan, pendidikan, solidaritas, dan keuangan, terutama dari kalangan petani, UMKM, pegawai, dan generasi muda, sehingga peluang masih sangat besar untuk menarik minat menabung kepada anggota. Untuk menarik minat anggota menabung di CU Morakopa, Balai Karangan dilakukan berbagai upaya, diantaranya kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen, sehingga peningkatan kualitas jasa ditawarkan semakin mendapatkan perhatian bagi perusahaan. Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang baik, ramah, dan memberikan perhatian individu kepada pelanggan, maka harus menimbulkan suatu loyalitas konsumen sehingga konsumen merasa terpuaskan dengan pelayanan. Ini adalah tabel jumlah anggota pada Koperasi Kredit Union Morakopa Balai Karangan pada tahun 2018 sampai 2020. 2018 berjumlah 1.537 anggota, bertumbuh 65. Terus pada tahun 2019 berjumlah 1.759. Mengalami kenaikan 222. Terus pada tahun 2020-nya dia mengalami pengurangan yaitu 68 dengan jumlah 1.691. Rumusan masalah dalam skripsi ini berdasarkan latar belakang masalah
Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan CU Murakopa kepada anggota untuk menarik minat menabung anggota di CU Murakopa. Terus pembatasan masalahnya, pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan berpusat pada kualitas pelayanan anggota kredit Union Murakopa Balai Karangan. Minat menabung anggota diukur berdasarkan dimensi kualitas pelayanan yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Tujuan penelitian, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui terhadap kualitas pelayanan yang diberikan CU Murakopa kepada anggota untuk menarik minat menabung anggota di CU Murakopa Balai Karangan. Ini manfaat penelitiannya. Yang pertama, bagi peneliti sebagai syarat dalam rangka penyelesaian studi Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak dan sekaligus untuk menambah pengalaman serta wawasan. Bagi perusahaan dapat dijadikan evaluasi kinerja dan sumber informasi bagi perusahaan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan minat menabung anggota di CU Murakopa Balai Karangan. Terus bagi akademisnya sebagai bahan referensi untuk penelitian di bidang pemasaran di masa yang akan datang dan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan penelitian karya ilmiah yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini. Terus keaslian penelitian. Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi dan materinya. Penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat menabung anggota di CU Murakopa Balai Karangan. Penelitian terkait yang hampir sama dengan pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat menabung anggota adalah yang pertama, pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat menabung nasabah, studi kasus pada Bank Sumsel Babel Cabang Tebing Tinggi. Yang kedua, pengaruh kualitas pelayanan koperasi terhadap minat menabung anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat Cabang Sintang. Terus yang ketiga, pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat menabung anggota dalam simpanan berjangka si jago di Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. Selanjutnya, kerangka teoretik. Pada Daryanto 2014, pada dasarnya pelayanan adalah sesuatu yang tidak berwujud tetapi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau masyarakat. Pelayanan tidak dapat mengakibatkan peralihan hak dan kepemilikan yang adalah terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Minat adalah kecenderungan seseorang untuk menentukan suatu pilihan aktivitas. Kondisi-kondisi menjadi pengaruh bagi individual yang dapat merubah minat seseorang sehingga dapat dikatakan minat sifatnya tidak stabil atau kurang stabil. Badadu dan Zain mereka mengartikan bahwa menabung adalah suatu kegiatan menyimpan uang di dalam tabungan yaitu di kantor pos atau di bank. Aromasari menyimpan uang di bank dengan maksud tujuan yaitu untuk memenuhi suatu kebutuhan di masa depan yang akan datang. Jadi minat menabung merupakan kekuatan yang menjadi pendorong individu agar memberikan perhatiannya terhadap kegiatan menyimpan uang mereka di bank yang biasanya dilakukan secara sadar atau tidak terpaksa dan dengan perasaan senang tanpa terbebani. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Variabel kualitas pelayanan, indikator-indikatornya yaitu wujud, keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, terus minat menabung, promosi, kesetiaan, dan kepercayaan. Selanjutnya, tentang skala. Hasil penelitian tanggapan responden untuk kualitas pelayanan bukti fisik 4,38 termasuk dalam kategori sangat setuju. Untuk keandalan 4,38 termasuk dalam kategori sangat setuju. Daya tanggap 4,30 termasuk dalam kategori sangat setuju. Jaminan 4,31 termasuk dalam kategori sangat setuju. Empati 4,17 termasuk dalam kategori setuju. Untuk minat menabungnya, promosi 4,20 termasuk dalam kategori sangat setuju, kesetiaan 4,19 termasuk dalam kategori setuju, kepercayaan 4,32 termasuk dalam kategori sangat setuju. Adapun uji-ujinya, yang pertama, uji validitas.
Validnya suatu kuesioner jika R hitung lebih dari R tabel. Diketahui bahwa R tabel N dikurang 2 rumusnya, yaitu 94 dikurang 2 sama dengan 92, maka R tabel adalah 0,2028. Setelah diuji, seluruh atributnya dikatakan valid semua. Terus uji reliabilitasnya, suatu variabel dikatakan reliable jika Cronbach's alpha lebih dari 0,60. Uji seluruh atribut dikatakan reliabilitas. Terus uji regresi linear sederhananya. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Perbandingan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Nilai signifikan kurang dari 0,05, yang artinya variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap variabel Y atau minat menabung. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Karakteristik responden. Karakteristik sebagian besar responden dalam penelitian ini secara umum sebagai berikut. Berdasarkan jenis kelamin lebih banyak perempuan, yaitu 57 orang responden, dan berdasarkan tingkat usia lebih banyak yang berusia 21 sampai 30 tahun, yaitu berjumlah 65 orang, dan berdasarkan pendidikan lebih banyak yang berpendidikan SLTA sederajat, yaitu 37 orang responden, dan berdasarkan pekerjaan responden yang paling banyak yaitu lainnya, yaitu berjumlah 36 orang responden, dan berdasarkan pendapatan per bulan paling banyak berpenghasilan kurang dari 800.000, yaitu berjumlah 52 orang. Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas, dari semua pertanyaan dinyatakan valid sehingga tidak ada pertanyaan yang dibuang atau dihilangkan. Sedangkan berdasarkan uji reliabilitas, semua jawaban telah reliable. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana, maka dapat diketahui bahwa nilai T hitung 12,423 lebih dari T tabel 1,98552 dengan nilai signifikan 000 kurang dari 0,05, yang berarti ada pengaruh yang nyata antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil analisis data, berdasarkan hasil keseluruhan dari pertanyaan dijawab oleh responden, dapat dikatakan bahwa pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat menabung anggota di CU Morakopa Balai Karangan dikategorikan sangat setuju. Hal ini dapat dilihat dari seluruh jumlah rata-rata pertanyaan berada pada rentang skala Likert sebesar 4,20 sampai 5,00. Terus rekomendasinya, sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola anggotanya, dan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri, CU Morakopa Balai Karangan harus selalu mengetahui keinginan anggotanya, hubungan baik dengan anggota, dan adil dalam memberikan pelayanan kepada setiap anggota. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan pihak CU Morakopa Balai Karangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, yang pertama meningkatkan pelayanan hampir di semua dimensi agar dapat memenuhi minat menabung anggota. Yang kedua, pihak CU Morakopa hendaknya selalu mengikut sertakan anggotanya agar mereka mengetahui setiap perkembangan yang terjadi di CU. Pihak CU Morakopa hendaknya selalu memperhatikan produk-produk CU agar terus bertambah dari tahun ke tahun. Demikian presentasi saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Saudari Margarita Mary atas presentasi dan ujian skripsi. Sekarang kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ya, tapi sebelumnya tolong ditutup dulu PowerPoint-nya. Nanti exit ya. Oke. Ditutup dulu. Nanti sesi jawab ini pertama akan kita mulai dari Bapak Nayun Untung Utama. Bapak Nayun, saya persilakan. Terima kasih Bang Angga atas kesempatan diberikan pada saya. Saudara Margareta Mary. Iya Pak. Jelas kedengaran suara saya? Jelas Pak. Oke, kamu angkatan tahun berapa ya? Angkatan 2017 Pak. 2017.
Satu angkatan dengan ini ya, dengan siapa itu? Dengan siapa di angkatan kamu? Banyak Pak kawan saya, ada Ella, ada Lena. Ella Sari ya. Iya, Udah selesai juga dia. udah, Udah selesai. udah Pak. Oke. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat menabung ya. Iya Pak. CU ini kepanjangannya apa? Kredit Union. Termasuk lembaga keuangan, jenis lembaga keuangan apa ini? Jenis lembaga keuangan. Simpan pinjam Pak. Iya, simpan pinjam CU itu ya simpan pinjam. Maksud saya itu jenis lembaga keuangannya apa ini? Kan kita tahu bahwa ada lembaga keuangan jenisnya bank, ada yang bukan bank. Ini jenis apa nih? Oh, ini beda dari bank Pak CU nih. Itu apa sih namanya? Dia itu untuk untuk meningkatkan anggotanya. Anggotanya itu menjadi pemilik apa? Investasinya, Pak. Enggak, yang saya tanyakan itu CU ini atau kredit union ini termasuk lembaga keuangan, jenis lembaga keuangan apa? Jenis lembaga keuangan. Bentar, Pak ya. CO ini termasuk lembaga keuangan yang bergerak di simpan pinjam. Itu betul simpan pinjam. Maksud saya jenis lembaga keuangan apa ini? Lembaga keuangan itu kan ada dua jenis. Ya, ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan bukan bank. Ini lembaga keuangan apa jadinya ini? Lembaga keuangan bukan bank. Berarti dia lembaga keuangan bukan bank, Pak ya? Ya, kok nanya saya malahan? Lembaga keuangan bukan bank ya. Bisa kamu berikan contoh lembaga keuangan bukan bank yang lain? Oh, nama-nama CU yang lain nggak, Pak? Kan, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank yang lain. Oh, koperasi? Apa? Koperasi? Ya, ini, ya CU kan koperasi yang lain. Pengadaian, ya Pak? Ya, oke lah. CU ini sama nggak dengan KSP? Apa tadi? KSP? Ya. Apa kepanjangan KSP? KSP. Bentar Pak ya. KSP. KSP. Apa kepanjangan KSP? Saya enggak tahu Pak, maaf Pak. Nggak tahu. Oke lah, saya kasih tahu. KSP itu adalah koperasi simpan pinjam. Oh, koperasi simpan pinjam. Sama nggak dengan CU? KSP sama. Sama ya. Ya Pak. KSP dengan CU sama ya. Sama. Koperasi simpan CU pinjam. dengan USP sama nggak? USP. Apa kepanjangan USP? Koperasi simpan pinjam. USP itu unit simpan pinjam. Oh, sama dia Pak. Hah? Sama. Sama. Kalau dengan KSP tadi sama nggak? Sama Pak.
KSP ke OSP, operasi. OSP sama juga. Iya, Beda ya. Kalau beda CU Pak. dan KSP sama. Tapi kalau OSP itu berarti itu ada unit-unit yang lain. Jadi ada koperasi serba usaha, ada unit simpan pinjam, ada unit toko, unit kantin dan seterusnya. Tapi kalau KSP itu hanya simpan pinjam saja. Jadi sama dengan CU. Oh, iya Pak. Nah, dari mana asalnya CU ini, dari mana? Dari kalau saya lihat sih dia pertama tuh dari sejarahnya itu pada sejarahnya apa Pak? Ya, asalnya. Pada tahun 1099 itu ada 25 orang dari Keladang 1 menjadi anggota CU Asalnya CU itu asalnya, asal muasalnya dulu dari Oh, mana? asal muasalnya. Asal muasalnya dulu dari mana? Asal muasal. Dari sejarah CU. Dari mana? Yang saya teliti ini apa asal yang saya teliti ini? Udah ada bilang asal muasalnya dulu dari mana? Oh, Dulunya asalnya dari mana? dulunya. Ya oke lah, kita lewatkan saja ya. Ya Pak. Ini namanya Murakopaya. Ya Murakopa. Kamu berapa kali berkunjung ke situ? Saya kemarin ada 2 kali Pak. 2 kali. Kan ada beberapa orang alumni kita situ kan? Oh, alumni. Enggak kenal saya. Nggak kenal. Ngapa enggak kamu kenalkan diri kamu? Enggak, saya langsung itu disuruh menemui HRD-nya. Kebetulan Siapa ada juga. HRD-nya coba? Siapa HRD-nya? HRD-nya siapa kemarin? Siapa nama? Oh, Oke. Itu sebenarnya ada beberapa tuh, ada 3 orang atau apa itu ini kita di situ ya, alumni kita ya. Oh, saya baru tahu Pak. Saya nggak tahu apakah mereka dipindahkan ke TP yang lain ya. Bisa jadi kan dia pindahkan di TP lain, enggak? Iya Pak. Waktu saya berkunjung ke sana 3 tahun yang lalu itu ada 2 orang, 3 orang alumni kita situ ya. Baik Pak. Oke. Siapa pemilik CU ini? Siapa pemiliknya? Pemiliknya yang sekarang Pak. Ya, pemiliknya CU itu terserah, yang sekarang kamu, yang yang lalu kah? Pak Mincen. Pertengahan. Pemiliknya siapa? Pemiliknya Bella, lewat ya. Ya Pak. Nah, berapa pertanyaan kamu udah bisa jawab? Makanya kamu ngulang ini. Apa Pak? Ngulang lagi kamu ini. Perlu belajar lagi kamu. Janganlah Pak. Kamu di mana posisi sekarang nih? Di balai? Saya di Pontianak Pak. Oh, di Pontianak. Kamu di Jeruju? Di Jeruju Pak. Oke. Kamu lihat tabel 11 ya. Tabel 11. Ya. Penulisan tabel sekarang itu biasanya itu
tabel 11 itu sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, nanti bisa kamu lihat contohnya ya. Tabel 11 jumlah. Jadi tabel 11 sebelah kiri, jadi bukan di atas tabel 11-nya. Oh, iya Pak. Jumlah anggota, kemudian biar lebih menarik ya tabel 11 jumlah anggota, bawahnya koperasi kredit koperasi. Sebenarnya enggak usah pakai, kalau kamu udah bilang biasanya kan enggak dipakai koperasi pun apa, langsung CU aja kan. Oh, langsung CU Pak ya. Ya, jumlah anggota, bawahnya CU Murakopa Balai Karangan. Nah, di bawahnya lagi tahun 2018 sampai 2020. Iya Pak. Ini dibuat 3 tingkat. Tabel 11, bawahnya adalah jumlah tabel 11 sebelah kiri kan. Iya. Nah, kemudian jumlah anggota, bawahnya koperasi, di bawahnya CU Murakopa Balai Karangan, bawahnya lagi tahun 2018-2020. Ya Pak. Ini kalau kita lihat ini 3 tahun terakhir ini ya. Iya Pak. 3 tahun terakhir 2018. Ini saya lihat ini kamu perbaiki narasinya ya, kurang bagus. Narasinya kurang sip kayak saya lihat nih. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa minat menabung anggota terhadap ini yaitu dari tahun 2018 berjumlah 1537 anggota dengan minat menabung meningkat sebanyak 65 anggota. Dari mana 65 anggotanya tidak kelihatan. Diperbaiki lagi narasinya ya. Kemarin disuruh dihilangkan waktu proposal Pak. Berarti dimasukkan lagi. Enggak, maksud saya kenapa ini berjumlah itu anggota dengan minat menabung meningkat sebanyak 65 anggota. Mana ada 65 anggotanya, di mana ya kita lihat nih. Oh iya Pak ya. Pada tahun 2019 berjumlah 1759 dengan minat menabung sebanyak. Jadi saya kira ini adalah narasi-narasi yang kurang menarik kayaknya. Masa minat menabung meningkat sebanyak 65 anggota. Nah, ini tidak ada nih minat. Nah, kemudian pada tahun 2019 berjumlah 109 anggota dengan minat menabung sebanyak 222 anggota. Saya kira mungkin ini lebih menarik misalnya dibuat misalnya dengan peningkatan jumlah anggota sebanyak 222 orang. Nah, ya itu kan. Oh iya Ini, Pak. Ini kok minat menabung sebanyak 222 anggota, jadi yang lainnya tidak berminat berarti. Iya Pak ya, baik. Nanti saya perbaiki Pak. Pada tahun 2020 berjumlah 161 dengan anggota mengalami penurunan pada tingkat. Nah, maksudnya gimana nih penurunan pada tingkat loyalitas? Nah, kenapa tidak dijelaskan misalnya pada tahun 2020 berjumlah 161 anggota? Ya, dapat kita lihat bahwa jumlah anggota mengalami penurunan sebanyak 68. Nah, kayak gitu kan lebih enak kayaknya kan? Iya Pak. Ini kok menurun pada tingkat loyalitas. Gimana ceritanya tuh ya? Iya Pak, nanti saya perbaiki. Narasinya ini perbaiki ya. Iya Pak. Nah ini kamu meneliti berapa orang responden yang kamu teliti? Respondennya 1691 Pak. Itu populasinya. Oh iya benar-benar. Sampelnya 94 orang Pak. Dari mana dapat 94? Saya itu menghitung menggunakan rumus Lopin. Jadi ketemu 94. Iya. Ketemu 94. Itu ketemu 94. Kemudian kamu sebarkanlah kuesioner gitu ya? Ya, saya sebarkan itu Pak melalui online, Google Form. Oh, pakai online? Iya. Google Form? Iya. Paham ke anggota-anggotanya itu? Paham Pak. Betul. Udah mereka isi Pak. Kamu sebarkan itu, jadi kenapa ini? Kenapa jumlah anggotanya malahan turun ini? Jadi kalau hasil penelitian kamu, apa ada pengaruh nggak antara kualitas pelayanan? Kamu kualitas pelayanan variabel yang kamu gunakan variabel siapa? Apa tadi Pak?
Kualitas pelayanan yang kamu gunakan variabelnya variabel menurut siapa? Oh, itu dari itu Pak, dari jurnal Pak. Saya ambil dari jurnal. Ya, menurut siapa itu jurnalnya? Oh, menurut siapa? Menurut Ari Cahyadi. Itu juga maksudnya variabelnya, karena variabel kan bukan variabelnya Ari Cahyadi kan, tentunya Oh, dia iya Pak. mengambil dari mana gitu loh sumbernya. Dari bentar Pak. Daryanto. Dari Daryanto Pak. Oh, Daryanto, kamu bisa sebutkan variabel yang kamu gunakan, variabel apa aja? Yang kualitas pelayanannya itu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, empati. Dari itu variabel itu menurut siapa itu? Menurut Oh ini Pak, menurut Parasuraman. Ya, menurut para suraman. Ya, Jadi Pak. ada berapa pertanyaan kamu dari 5 variabel, ada berapa pertanyaan? Itu ada 15 pertanyaan variabel X, terus 9 pertanyaan untuk variabel Y. Jadi ada berapa? Ada Variabel X. semua 24, Pak. Oh, 24. 9 untuk variabel Y ya. Iya. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat. Ada berapa ini nih? Ada berapa variabel ini? Pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat menabung ini. Ada berapa Indikatornya apa, Pak? ada berapa variabel? Ada 5, Pak. Yang kualitas Enggak, kalau pelayanan, Kak. lihat dari judul ini. Oh, kalau dilihat dari judul ada 2 variabel, Pak. Nah, variabel yang pertama variabel apa? Kualitas pelayanan X, minat menabungnya itu Y. X itu apa? X itu variabel apa tuh? Itu variabel bebas. Variabel bebas. Variabel bebas kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Independen. Independen. Kemudian variabel yang berikutnya variabel apa? Dependen, Pak, minat menabung. Dependen, minat menabung ya. Notasinya apa notasinya? Notasi, maksudnya indikatornya apa, Pak? Notasinya pakai huruf apa biasanya? Oh, notasi. Pakai huruf apa? Huruf kapital. Itu huruf besar. Oh, Kualitas pelayanan tadi notasinya apa? Kualitas pelayanan? kualitas pelayanan, notasinya. Huruf kapital, Pak? Kualitas pelayanan itu tadi notasinya pakai huruf apa? Notasi. Hmm. Yang kayak Times New Roman gitu, Pak? Apa? Kualitas kan ada dua variabel nih. Ada variabel bebas, kemudian yang variabel terikat, ya. Iya. Nah, variabel bebas ini atau kualitas pelayanan itu disimbolkan pakai angka, pakai huruf apa? Disimbolkan dengan Huruf X, kah? Nah, kalau yang minat menabung disimbolkan dengan pakai huruf apa? Huruf Y, Pak. Oh iya, oke. Sekarang setelah kamu analisis kuesioner yang kamu peroleh dari responden, ya, kamu analisis pakai apa? Kamu gunakan analisis apa? Uji saya, Pak. Ya. Uji validitas, reliabilitas. Itu untuk menguji valid atau tidaknya kuesioner. Untuk mengolah datanya tadi itu menggunakan apa? Uji regresi linier sederhana, Pak. Oke, uji linier sederhana. Bagaimana? Ada pengaruh nggak kualitas pelayanan terhadap minat menabung? Ada, Pak. Ada pengaruh? Iya. Besar pengaruhnya? Cukup
menurut saya cukup tinggi Pak, 55,5%. Jadi kenapa minat menabungnya di sini anggotanya makin menurun? Kenapa? Minat menabung mungkin karena dipengaruhi itu kali Pak, kualitas pelayanannya tidak terlalu memadai. Jadi kalau kita logikanya, kalau kualitas pelayanan ini ada pengaruh terhadap minat menabung, berarti kan kualitas pelayanannya kurang bagus kan? Iya Pak, Betul enggak? iya Nah, kurang bagus. kurang bagus. Kalau kamu berdasarkan indikator-indikator pada kuesioner yang kamu sebarkan, ya itu kualitas pelayanan yang mana yang tidak bagus? Di sini saya lihat yang tidak terlalu itu tuh di indikator indikator keandalan. Keandalan. Kenapa keandalan? Mungkin karyawannya kurang tepat dalam melayani anggota, kurang tepat dalam melayani anggota, terus kesesuaian pelayanan dengan janji, sama prosedur administrasinya nggak begitu mudah gitu Pak. Jadi itu bukan mungkin kan betul-betul adanya itu. Iya Pak, salah saya ngomong tadi Pak. Berdasarkan kuesioner yang kamu terima, seperti itu jawabannya. Iya. Bukan mungkin, bukan ya? Iya Pak, salah omong. Kamu ada memberikan masukan-masukan berkenaan dengan itu, berkenaan dengan kualitas pelayanan? Di kesimpulannya Kak Pak? Di rekomendasi dan sarannya, rekomendasi ada? Ada. Apa sarannya, apa rekomendasinya apa? Ini. Apa rekomendasinya? Itu upaya yang harus dilakukan yaitu meningkatkan pelayanan hampir di semua dimensi agar dapat memenuhi minat menabung anggotanya. Terus ini hendaknya selalu mengikut sertakan anggotanya agar mengetahui setiap perkembangan yang terjadi juga di CU itu. Terus hendaknya selalu memperhatikan produk-produk CU agar terus bertambah dari tahun ke tahun, Pak. Jadi memang hampir di semua dimensi pelayanan kurang bagus itu ya? Enggak semuanya juga sih Pak. Enggak semua ya? Iya. Jadi itu yang membuat minat menabung daripada minat dari masyarakat itu menurun ya di situ ya? Iya Pak. Jadi data terakhir itu memang jumlahnya berkurang ya? Iya berkurang. Oke lah kayak gitu Bang Angga. Saya cukupkan sekian, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Pak Nayun atas sesi tanya jawabnya, dan akan kita lanjutkan kepada Pak Adi Mursalin. Pak Adi. Ya. Pak Adi dipersilakan Pak. Oke. Selamat siang Saudara Margareta. Mary, ya, selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Kabar baik Pak. Sehat selalu? Sehat selalu. Oke, jaga kesehatan dan pakai prokes ya. Ya Pak. Oke. Jadi jurus diskusi Anda itu adalah apa? Pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat menabung anggota di CU Morakopa Balai Karangan. Kenapa Anda kok milih topik minat menabung? Berarti di CU ada apa di CU itu? Saya lip Adi ya. Oh, silakan Pak. Silakan Pak Nayun. Ronsen lah Pak Nayun. Ronsen lah, jangan cepat sembuh. Di sebagai kedua. Iyalah. Anda sembuh lah biar semangat kan? Risau kan dengar saya batuk. Iya risau lah, betul. Tapi risau. Iyalah. Aku tuh diperiksa dulu kan, semua sehat. Kami doa saya lip ya. Iya lip. Silakan Mbak Islam lagi. Sehat Nayun. Terima kasih Mbak Dina. Assalamualaikum. Salam. Oke. Apa terjadi di CU, Margareta, sehingga mengambil minat kira-kira? Karena saya melihat itu Pak dari latar belakangnya yang itu mengalami penurunan, itu yang membuat saya tertarik. Oh gitu ya.
Jadi tertarik enggak? Apa tuh minat sih? Kira apa tuh minat? Oh, minat apa? Apa minat? Minat adalah minat yaitu kecenderungan untuk melakukan respon dengan cara minat apa sih? Keinginan-keinginan, Pak, suatu keinginan. Ya. Kira-kira apa yang bisa meningkatkan menarik minat itu apa kira-kira dalam dari itu? Kira-kira apa yang bisa membuat orang minat? Misalnya dalam hal apa, Pak? Berarti kan anggota CU enggak nih, CU ini? Iya, anggota juga. Nah, kenapa Mary berminat menabung di CU ini? Kira-kira apa yang menyebabkan Mary berminat menabung di CU ini? Oh, Nah, apa tuh? saya berminat Ya, karena kalau kita nabung di CU itu biasanya bunganya itu bertambah, Pak, dari tahun ke tahun. kayaknya foto bunga, enggak? Berarti minatnya kan? Iya. Bunga apa? Bunga pinjam atau bunga nabungnya? Bunga nabung, Pak. Kalau bunga pinjaman gimana di sini? Kalau bunga pinjaman dia enggak terlalu tinggi dia, Pak, Oh ya, walaupun ada. gitu. Apalagi selain bunga? Faktor selain bunga. Hmm. Mungkin karena itu juga dari faktor keluarga juga karena rata-rata keluarga saya juga menjadi anggota di situ, Pak. Jadi faktor keluarga itu berlaku sebenarnya kan faktor keluarga ya enggak? Kenapa Ya. ada anggota CU bakal saya juga anggota CU gitu kan? Iya. Tapi kira-kira kenapa Anda ngambil pelayanan? Kenapa Anda meneliti tentang pengaruh pelayanannya? Apa tadi, Pak? Kenapa kok meneliti tentang pelayanan terhadap ini? Oh, karena saya lihat ini yang di latar belakang ini, Pak. Bagaimana pelayanannya bagus nggak CU nih? Bagaimana pelayanan CU terhadap anggota? Kalau saya lihat di sini sih lumayan enggak terlalu begitu bagus gitu, Pak. Dasarnya apa? Tidak bagus. Dasarnya ada hasil penelitian kah atau dari pengamatan? Dari pengamatan saya. Pengamatan. Tidak bagus di mana? Itu kualitas pelayanannya yang mempengaruhi minat menabung anggotanya, Pak. Jadi ada beberapa variabel nih. Ada dua, Pak. Tiga variabel enggak. Pakai sederhana ya. Pakai sederhana ya alatnya ya. Sederhana. Pakai regresi sederhana kah? Iya, iya. Bukan, kenapa tidak regresi berganda? Karena di regresi sederhana ini juga sudah diketahui ada pengaruhnya, Pak. Nah, maksud Bapak kan ada dari 5 dimensi itu, kan ada beberapa dimensi itu kualitas pelayanan tuh. Kalau kualitas pelayanan ada 5, terus minat menabung ada 3. Ya, coba lihat di kerangka penelitian kan itu ada minat menabung. Itu ada bawahnya ada apa tuh? Ada kata apa tuh bawahnya tuh? Minat menabung. Promosi kesetiaan dan kepercayaan, Pak. Apakah tuh promosi? Arti minat itu kan minat apa tuh? Minat itu suatu keinginan. Minat keinginan. Apa kalau dengan promosi tanpa itu tidak masalah, minat ya gitu. Jadi 3 kata itu dibangun udah apa, ada pengaruh kan. Nanti kalau nanti promosi buat pertanyaan pula gitu kan. Ya, jadi dibangun dihilangkannya minat ya gitu kan. Minat apa? Minat menabung udah cukup tuh kan. Oh, jadi tidak boleh ada indikator-indikatornya, Pak? Kan nanti kalau ada boleh, tapi kan nanti ini harus sesuai gitu kan. Nanti kalau ada indikator nanti buat pertanyaan lagi di situ ya kan. Harus buat pertanyaannya. Iya. Ada questionnya kan. Nah, itu untuk menjadi pernyataan kan. Kalau jadi kira-kira tuh apa yang diminat indikator itu apa kan? Ada teori enggak gitu di bab 2 tentang indikator kan? Ada, Pak. Ada ya? Iya. Apa teorinya tuh? Tunggu bentar, Pak. Minat adalah rasa suka atau senang serta memiliki rasa tertarik pada suatu objek atau aktivitas tanpa disuruh dan biasanya ada kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi. Itu menurut Panji 1995, Pak. Oh gitu enggak. Jadi ada enggak. Kenapa Anda tidak menggunakan 5 dimensi sebagai variabel bebasnya? Karena ada 5 dimensi kan? Keandalan kan? Terus lagi? Keandalan, empati, terus bukti fisik, terus daya tanggap, terus
Jaminan. Jaminan. Tadi Anda bilang kan pelayannya kurang bagus kan? Yang tadi kan kurang bagus, Iya. sehingga teliti. Mengapa Anda tidak menjadikan 5 variabel itu dimensi itu variabel bebas? Misalnya kan X1 itu kan yang jaminan X2 dan sebagainya itu. Kenapa Anda cuma ambil variabel umum aja, kualitas pelayanan dengan minat ya itu sederhana emang betul. Tapi kalau ditanya kan ada 5 dimensi, ada dimensi yang mana yang paling berpengaruh terhadap minat itu? Kalau Anda dari mananya? Coba Anda bercerita. Coba Anda bercerita. Dari kualitas pelayanan itu mana yang paling berpengaruh? Dimensi mana yang paling berpengaruh? Keandalan, Pak. Dari mana Anda tahu keandalan berpengaruh? Ada hitungannya enggak? Yang saya lihat itu yang tanggapan respondennya itu tanggapan persepsi. Tanggapan itu persepsi kan. Tanggapan itu persepsi pendapat. Tapi kan belum dihitung angka dengan statistik kan? Udah belum dihitung statistik bagaimana pengaruh karena terhadap minat itu. Pernah dihitung enggak? Ada yang hitung enggak? Kan Mary kan baru sederhana nih kan? Iya. Ya, misalnya betul. Jadi kesimpulan akhirnya kan ada pengaruh kan? Ada. Kenapa ada pengaruh? Dasarnya apa ada pengaruh tuh? Karena dasarnya ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat. Itu apa dasarnya tuh? Anda memutuskan bahwa ada pengaruh. Hipotesi diterima kan berarti kan? Oh iya. HO ditolak. Ya, kenapa? Iya. Dasarnya apa tuh? Kan ada dasar. Karena dia berpengaruh, Pak. Iya, dasar pengaruh itu apa? Ada pengaruh, tidak berpengaruh kan? Ada dasar secara statistik apa dasarnya? Dasar berpengaruh. Nah, yang apa dasar pengaruh? Ada dasarnya. Karena ini maka dapat simpulkan bahwa pelayanan berpengaruh positif atau signifikan kan? Atau berpengaruh negatif itu kan? Karena ada dasar gitu. Karena kan ada apa tuh ada standar. Apa tuh ada benchmark untuk memutuskan itu kan? Kalau ini lebih besar, kalau ini lebih kecil, gitu kan? Ada tuh. Lihat itu. Yang HO ditolak, H diterima itu apa, Pak? Iyalah, pokoknya itulah. Karena ada dasarnya. Kapan menerima HA, kapan menerima AO kan? Ada dasarnya itu. Kayak uji validitas lah. Ya kan? Ada dasar apa valid. Oh, yang diuji regresi sederhana apa, Pak? Iyalah, itu aja kan saya. Oh, itu tuh karena nilai signifikannya itu kurang dari probabilitas atau 0,05. Jadi dia berpengaruh, Pak. Berpengaruh. Atau dari apa tuh? T-tabel dan T-hitung gimana? Iya, ada juga yang dari T-tabel sama T-hitungnya. Gimana tuh? Yaitu T-hitung lebih dari T-tabel. Lebih besar. Lebih besar dari T-tabel. T-hitungnya itu 12,423, terus T-tabelnya 1,98552. Berarti itu berpengaruh kan? Iya. Masih itu kan. Nah, jadi kalau alangkah bagusnya itu kelima dimensi yang bebas. Jadi berganda kan alangkah baiknya bagusnya kan. Ya nanti bisa dipilah-pilah. Jadi kalau Mary kecil situ pelayanan mana yang berpengaruh? Apakah keandalan yang berpengaruh? Apakah jaminan yang berpengaruh? Apakah empatinya? Apakah begitu? Apakah responsiveness-nya kan? Nah, itu berpengaruh kan? Atau berpengaruh semuanya? Secara uji parsial kan? Yang itu. Iya, Pak. Nah, di situ ada itu enggak? Ada asumsi klasik enggak? Tidak, Pak. Saya pakai uji regresi linear. Ada asumsi walaupun sederhana tapi ada uji asumsi juga. Misalnya normal datanya gitu kan. Gitu kan. Bisa. Nah, coba aja. Dua variabel kan? Satu bebas bisa diuji normalitasnya. Iya, Pak. Coba dikata pengantar tuh. Kata pengantar nih. Banyak masalah suka teliti, artinya tuh suka kelewatan, bukan tidak sengaja sih. Coba. Di kata pengantar, Pak. Aduh, ucapan terima kasih kan? Siapa dosen PA-nya nih? Dosen PA Ibu Dina sekaligus dosen pembimbing skripsi saya. Coba. Ada enggak situ ucapan terima kasih dosen PA? Di kata pengantar itu. Ada enggak? Apa saya Bapak sering baca nih? Ada. Ucapan terima kasih ke dosen PA. Dina Oktaviani selaku dosen Dina Oktaviani SEMM selaku dosen PA dan dosen pembimbing. Ada. Kok skrip Bapak enggak ada? Oh iya, Pak. Ada ya yang dikirim ke Bapak ada. Mungkin sudah diganti kali enggak?
Ada pada pakai CTT. Oh ya Pak, nanti saya perbaiki lagi. Mungkin udah diperbaiki kali enggak? Di Bapak udah ada di itunya. Oh, Yang maaf apa-apa, ya. itu cuma bukan itu mengingatkan ya. Jadi jangan lupa dengan dosen ya. Apalagi dosen PA kan dosen yang dari awal sampai akhir kan mendampingi mahasiswa untuk berhasil kan. Iya Pak. Memberi nasihat akademik, selalu tempat berkonsultasi kan pada saat duka maupun sukanya enggak kan dengan PA kan? Tahu enggak? Nah, itu yang penting. Dan ingatkan tidak apa-apa. Jangan pula nanti terima kasih pada rektor. Rektor terlalu jauh ya. Rektor terlalu jauh. Dekan Iya, juga dekan. Nah, masuk ke bawahnya tuh. Oke. Apa gimana permasalahan coba? Coba baca rumus permasalahannya. Baca ya, baca. Permasalahannya berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan CU Morakopa kepada anggota untuk menarik minat menabung anggota di CU Morakopa Balai Karangan. Bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan dalam untuk menarik minat ya? Ulangi lagi coba. Bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan CU Morakopa kepada anggota untuk menarik minat menabung anggota di CU Morakopa Balai Karangan. Kalau Bapak mempersepsikan tuh, apa jawabannya kira-kira nih? Jawabannya apa di bab 4 nih kira-kira? Oh, di bab 4-nya. Jawabannya apa? Ada kan menjelaskan kan bagaimana proses pelayanan dulu kan? Betul enggak? Iya. Ada enggak kira-kira Anda menjelaskan bagaimana andalannya, bagaimana? Dia berpengaruh, Pak. Enggak. Saya uji. Kalau situ lihat masalahnya bagaimana proses pelayanan itu kan? Masalah itu tidak masalah, tapi kalau Bapak persepsikan itu jawabannya itu misalnya kadang gini dulu, ada hal apa kan andalnya, jelaskan gitu kan? Oh, yang indikator. Kalau Bapak saya, kenapa tidak langsung aja to the point bagaimana pengaruh proses pelayanan terhadap minat itu kan lebih enak langsung jawabnya itu kan? Dari mana, Pak? Bagaimana pengaruh gitu? Bagaimana pengaruh proses pelayanan terhadap yang sudah pelayanan oleh siapa CU terhadap minat menabung kan pada itu kan jawabnya ya, itu kan. Kalau ini Bapak persepsikan Anda jelaskan dulu tuh bagaimana kualitas pelayanan per indikator kan, misalnya kandan gimana kan, nanti baru Anda baru tidak terhadap minatnya itu kan. Iya Pak. Begitu kan? Iya Pak. Kan beda persepsi ini kan. Nah, kalau Anda kan beda lagi kan. Nah, maka tujuan penelitiannya, coba baca tujuan penelitian coba. Apa Pak? Coba dibaca tujuan penelitiannya. Tujuannya. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui terhadap kualitas pelayanan yang diberikan CU Morakopa kepada anggota. Apa tuh mengetahui terhadap apa? Kan nggak lengkap kalimat itu, terputus tuh. Untuk mengetahui terhadap, kan apa tuh mengetahui terhadap? Ada yang hilang tuh di serta motor yang hilang tuh. Ada yang hilang kan? Tujuan adalah untuk mengetahui apa tuh? Itu yang motor itu apa tuh? Aku langsung terhadap itu. Mengetahui pengaruh terhadap kualitas. Pengaruh apa? Pengaruh apa kan? Mengetahui pengaruh apa dulu? Nah, kalau pengaruh terhadap apa? Pengaruh apa ya kan? Pengaruh kualitas pelayanan. Terhadap baru kan? Oh, terbalik ya Pak ya? Enggak betul. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat menabung kan? Gitu ya. Kan itu. Ada di bab tinggal pustaka itu situ ada apa? Ringkasan penelitian terdahulu kan? Ada. Nah, itu di bawah ringkasan masuk penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu ya. Jangan pakai kata ringkasan. Ya. Oh, iya Pak. Ringkasan. Kemudian pelengkap penelitian itu gambar 31 itu di bawah ya, yang di atas. Baik Pak. Tadi bawah ya. Tadi bawah. Terus ini metode penelitian. Kalau anak ini termasuk penelitian ada 3 dia. Ada penelitian eksploratif, ada penelitian eksplorasi. Itu masuk penelitian apa nih penelitian saudara nih? Apa tadi Pak? Ada 3 penelitian. Ada penelitian eksploratif. Soal Pak Jalpi dengan saya ke Pak Jalpi. Ada penelitian eksploratif, ada penelitian deskriptif, ada penelitian eksploratif. Deskriptif kuantitatif Pak penelitian saya. Kalau pakai regresi itu namanya eksponasi namanya. Ya.
kalau Anda nanti sederhana pakai hitungan, itu namanya penelitian eksplanasi. Kalau di situ hanya persepsinya mengenai apa adanya, tabel tuh berapa persen, itu persentase, perilaku, sikap, itu deskriptif kan. Kalau menggali informasi itu itu namanya itu penelitian eksploratif. Ya. Iya, Pak. Oke lah, itu dari Bapak aja. Saya bakal kepada siapa nih ya? Bangga, dari Bangga. Atau itu ya, dari Bapak ya, saudari Margarita. Bangga. Ya Pak. Bangga, sudah Bangga. Baik, terima kasih Pak Adi. Sekarang silakan. Halo? Halo. Ya. Bisa kedengeran nggak? Bisa, Bu. Suara keluar kali ya? Pokoknya bisa pengen Pak Jalpi, Bu Dina nyari Bu Saya Dina. ke sebelah aja lah, ke sebelah. Kayak saya ke Angga aja lah, Angga. Bu Dina kan harus nyaring. Kalau Mbak Bu Dina, siapa nyaring? Biar kuat. Hah? Siapa beli? Ganti tuh. Tapi bukan Pak Eri. Hah? Bukan Pak Eri yang beli kan? Kan saya dengar, kan ada ngajukan gitu tuh. Kok di situ sih? Kemarin tuh saya minta ke situ tuh. Oke, Mary. Iya, Mary. Bu. Iya, Bu. Katanya udah diuji. Bisa jawab nggak? Ada beberapa yang tidak terjawab, Bu. Banyak yang tidak terjawab malahan. Kan saya ada wanti-wanti berkali-kali itu belajar, saya bilang jangan biarkan tidak belajar, kan ini susah sendiri kan? Iya, Bu, maaf, Bu. Jawab. Jadi nanti tolong masukan-masukan dari Pak Pak Adi, Pak Nayun, tadi banyak sekali saya lihat, tolong ditambahkan ya. Iya, Bu. Supaya nanti skripsinya rampung bagus ya. Apa namanya, saya juga nggak bisa ngasih tambahan banyak-banyak karena kayaknya bimbingan full dengan saya. Jadi apa yang kekurangan silahkan ditambahkan lah ya, sama jurnal juga apa namanya disiapkan ya, supaya nanti memang bisa memenuhi semua syarat untuk keluar dari Fakultas Ekonomi, gitu ya. Baik, Bu. Lalu untuk Margarita Mary, kalau ada kekurangan dari kita mohon dimaafkan. Saya sebagai pembimbing ketika tidak bisa full power bimbing kamu, mohon dimaafkan lah. Tapi berharap sebenarnya itu untuk kebaikan kamu juga ya. Apa yang baik akan diambil, yang tidak baik jangan baik, Bu. Hai gitu ya. Terima kasih juga, Bu. Ya, sukses selalu ya. Itu Pak Angga. Baik, terima kasih Bu Dina. Oke, Saudari Margarita Mary, telah akhirnya sesi tanya jawab. Kalau begitu Saudari Margarita Mary harap tunggu sebentar karena tim penguji akan berunding dulu mengenai hasil dari ujian skripsi saudara. Baik, Saudari, saya akan membacakan hasil dari ujian skripsinya. Baik, Pak.
Tapi pada hari ini telah diselenggarakannya ujian skripsi Saudari Margareta Mary. Ya. Dengan tim penguji sepakat bahwa pada hari ini Saudari ujiannya, skripsinya harus diperbaiki. Iya, Pak. Ya, diperbaiki, dan juga harus ada ujian lagi yang kedua. Ya, yang kedua, ya, tapi di masyarakat ya. Tapi Iya, di masyarakat. Baik, dengan demikian berarti Saudari Margareta Mary dinyatakan lulus, ya. Terima kasih Dengan banyak, nilai Pak. A, ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih kepada tim penguji ya, Saudari Margareta Mary ya. Iya, Pak. Mungkin Pak Adi mau menyambung sepatah kata, Pak Adi. Jangan lupa dengan alma mater Jayat, jangan cepat puas, rajin belajar, sukses di. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Nah, itu jangan lupa alma mater. Pelajari apa yang saya pelajari dan diamalkan ilmunya, gitu kan? Semoga. Baik, Pak. Oke, Pak Angga, tutup Pak Angga. Saudari Margareta Mary, dengan demikian Saudari berhak menambah emblem di belakang namanya menjadi Margareta Mary SM ya. Iya, Pak. Oke, selamat dan sukses. Jangan pernah lupa alma mater. Kalau begitu, sidang saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya, maaf sekali. Revisinya 2 minggu. 2 minggu revisi. dari setelah ujian ini ya. Iya, Pak. Tolong segera diselesaikan. Baik, Pak. Oke, baik. Ujiannya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa meningkat ruangan. Sudah selesai. Baik, Pak. Udah boleh keluar kah, Pak? Boleh, silakan. Sudah selesai. Terima kasih semuanya. Silakan. Angga, kasih keluar Angga ya. Iya, Pak. Saya keluar ya nih.